Dari HKBP Parurohan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan kami telah siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23, demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbuat seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesungguhan di dalam melakukan sesuatu sangat ditentukan apa yang menjadi motivasi atau yang mendorong kita untuk melakukannya. Contohnya, seorang petani saban pagi ke sawah, kemudian pulang sore, dan demikian seterusnya untuk merawat tanamannya. Yang menjadi motivasinya adalah supaya nanti di waktu panen memperoleh hasil yang baik. Seorang mahasiswa atau mahasiswi bersungguh-sungguh kuliah, yang menjadi motivasinya adalah supaya perkuliahannya selesai dengan tepat waktu dan dia memperoleh gelar sarjana dengan nilai yang baik tentunya. Dan perbuatan lainnya di tengah-tengah hidup berkeluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan sebagainya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa keluh kesah, tanpa gerutu atau persungutan, karena adanya motivasi atau dorongan yang baik untuk mencapai sesuatu yang lebih baik tentunya. Saudara yang terkasih, dari semua motivasi atau dorongan yang baik yang kita miliki adalah jauh dan tidak dapat kita bandingkan dengan motivasi atau dorongan karena kita berbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi berbuat bersungguh-sungguh untuk Tuhan tidak akan mendatangkan kekecewaan walau kita menghadapi berbagai hambatan di dalam bertindak dengan sungguh-sungguh tersebut. Sebaliknya, jika kita berbuat seperti untuk manusia, maka yang sering terjadi adalah kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan penghargaan atau ucapan terima kasih dari orang lain atas apa yang telah kita perbuat. Atau jika kita tidak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan pekerjaan yang telah kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, dalam melayani Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di gereja atau kegiatan sosial lainnya atau mengasihi sesama kita manusia, kiranya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jangan pernah merasa bahwa pelayanan, ibadah, dan mengasihi sesama yang kita lakukan selama ini sudahlah lebih dari cukup. Tetapi apa yang baik,
yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah cukup, yang harus kita lakukan selama kita hidup. Yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Tuhan melihat hati kita, kesepenuhan hati kita ketika melayani Dia melalui perbuatan yang baik yang kita tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikenan oleh Tuhan dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita umat-Nya. Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa yang di surga dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan melakukan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku, di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, marilah kita mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Apakah kita sebagai suami atau sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pimpinan, dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, Dia akan memberikan kepada kita ketabahan, kesabaran, kebahagiaan, kegigihan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara-saudaraku, ingatlah ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 716 ayat 1, Dina mamulus sandok ngoluon. Dina mamulus sandok ngoluon, gokdona marsagale, boa sinondang tuna holomi, asa margogo muse, bahen mahu parhiteanmu, pasu-pasum mabaur mai. Ale Tuhaku patu pamaang, bain pasu-pasu tudo ngan sude. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus, ajarlah kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
sehingga kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan di dalam pelayanan, melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami manusia, menunjukkan kinerja yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Yalah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Yang sakit kami memohon Tuhan memberikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa ya Tuhan dalam satu hari ini, di dalam segala aktivitas kami, di tempat kami kerja atau di rumah, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.